Kelompok adalah bimbingan yang diberikan kepada sejumlah individu secara berkelompok guna membantu untuk menyusun rencana, mengambil keputusan, dan mengarahkan ke arah kemandirian. Bimbingan juga diberikan untuk mengembangkan potensi diri konsumsi secara maksimal dengan memberikan informasi, tanya jawab, dan diskusi. Sedangkan materi untuk bimbingan kelompok adalah hal informasi yang bersifat umum dan tidak rahasia berkenaan dengan pribadi, sosial, karir, dan belajar. Kelompok kecil 2-6 orang, kelompok sedang 13-20 orang, dan kelompok besar 20-40 orang. Layanan bimbingan kelompok berorientasi pada pengembangan wawasan, penghayatan, aspirasi, dan sikap terhadap topik-topik materi yang dibahas. Bentuk dari layanan bimbingan kelompok diantaranya program homeroom, karya wisata, diskusi kelompok, kegiatan kelompok, organisasi siswa, sosiodrama, psikodrama, dan remedial teaching. Beberapa keuntungan dari pelaksanaan bimbingan kelompok adalah bimbingan kelompok akan mendorong terjadinya pertukaran pengalaman-pengalaman antar anggota dalam kelompok melalui dinamika yang terjadi, dan bimbingan kelompok dapat lebih bersifat efektif dan efisien. Secara umum, tujuan bimbingan kelompok bertujuan untuk membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya melalui prosedur kelompok. Pertama, membantu siswa untuk berani mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua, bersikap terbuka. Yang ketiga, membantu dirinya akrab dengan temannya. Yang keempat, mengendalikan dirinya. Yang kelima, memiliki sifat tenggang rasa. Yang keenam, memiliki kecakapan sosial. Yang ketujuh, agar dapat memahami dirinya dan juga mengenali dirinya. Dari kedua tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan kelompok yaitu membantu siswa untuk menyelesaikan masalah dan juga membantu siswa untuk lebih berkembang dalam personalitinya. 5 langkah dalam melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Langkah pertama, langkah awal. Di sini konselor akan menjelaskan bagaimana hakikat dari bimbingan kelompok. Selanjutnya, konselor akan membentuk beberapa kelompok. Langkah kedua yaitu perencanaan kegiatan. Konselor akan merencanakan apa saja kegiatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok. Yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan. Langkah ini merupakan perwujudan dari langkah sebelumnya, yaitu perencanaan kegiatan. Yang keempat adalah evaluasi. Konselor melakukan evaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok dilakukan. Yang kelima, analisis dan tindak lanjut. Analisis didasarkan pada evaluasi dan tindak lanjut akan dilakukan jika diperlukan. Tahap dalam melaksanakan bimbingan kelompok. Tahap 1 adalah tahap pembentukan. Tahap ini adalah tahap pengenalan dalam kelompok, dan yang kedua adalah tahap peralihan. Tahap ini, pemimpin kelompok harus berperan aktif dan membawa suasana serius dan meyakinkan anggota kelompok. Dan yang ketiga adalah tahap inti. Tahap ini membahas masalah atau topik yang dialami oleh anggota kelompok. Dan yang keempat adalah tahap pengakhiran. Tahap akhir ini hendaknya anggota kelompok sudah mampu menerapkan hal-hal yang mereka pelajari dalam kelompok pada kehidupan sehari-hari. Tahap-tahap inilah yang perlu diperhatikan dalam bimbingan kelompok.